seperti apa ya? Sejauh saya masih Mana-mana kan lumayan legitnya loh bila dong sebenarnya mungkin perjalanan karir amannya dari awal sampai sekarang itu seperti apa mungkin. ya benar-benar puji syukur banget sama apa yang didapetin sekarang, tapi itu kan pasti semuanya nggak mudah ya, seperti membalikan telapak tangan, pasti harus ada ngerasain apa sama end down-nya juga. Jadi ya ini proses perjuangan setelah aku berkarir udah hampir belasan tahun, dan mungkin ini seperti memetik buahnya lah. Tapi gimana caranya untuk memaintenance prinsip, terus untuk menjaga silaturahmi sama semuanya, dan ya bener-bener gimana menjaga, karena kan pasti kan artis banyak yang baru, pendatang baru banyak, yang cantik banyak, dan bertalenta juga banyak. Jadi gimana caranya selalu mempunyai inovasi lah untuk akunya, buat karakter akunya supaya memang masih terus dipakai. Bener. Tapi kamu sendiri sampai saat ini sudah dapat namanya sih dari yang terpetik gitu buat tahu gitu. Kalau misalkan ditanya dapat apa aja, ya cukup lah, cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk kehidupan. Nah, karena alhamdulillah cukup gitu ya, kayak mungkin akhirnya ke mana-mana pun bisa dibilang sebagai independent woman. Apa mungkin? Saya nggak tahu dalam konteks khusus independent woman itu seperti apa ya. Sejauh saya masih ya hanya wanita berkarir aja sih, wanita yang memang pekerja keras, wanita yang memang selalu punya ide yang baru. Kalau misalkan satu gagal, coba lagi, ada A/B testing dalam sebuah bisnis, dalam sebuah kehidupan aja sih. Jadi kalau independent woman tuh itu harusnya kayak diartikan memang sudah mempunyai kayak posisi yang tinggi, mungkin jabatan yang tinggi segala macam. Saya kan masih di sini kan profesinya hanya masih artis. Artinya masih belum merasa independent woman? Masih belum. Tapi kira-kira ngelakuin sendiri kerja segala macam ini gimana? Mungkin kamu sampai capek nggak sih gitu kayak? Kalau misalnya ditanya, kerja pasti capek, tapi akan lebih capek kalau nggak kerja. Betul. Tapi aku untungnya mempunyai prinsip, karena aku mencintai profesiku, jadi apapun yang kulalui semuanya dengan kata ikhlas. Jadi nggak terlalu muluk-muluk. Jadi pasti ada rasanya capek, tapi kalau misalkan capek kita berhenti sejenak, besok kita lanjut lagi. Kita dibilang dengan kata ikhlas. Nah, kayak kemarin pun kayak yang kamu kena tipu oleh teman. Akhirnya kan ikhlas atau kamu mungkin tak menghadapi masalah? Ya pas itu semua itu udah cash close. Masalah itu udah cash close, semuanya udah aman, jadi nggak perlu harus sangkut pautin. Ada etikat baik dari keluarganya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya pasti kan semua orang pasti ada punya kesalahan. Ya kita sebagai manusia coba untuk maafkan aja. Nah, kamu termasuk yang salah satu berani untuk menanggapi netizen yang julid segala macam. Kenapa sih sampai seberani itu kayak iseng menanggapi gitu, kalau misalkan mereka macam-macam komen kakak, tapi kakak tuh respon dengan ya udah gitu, iseng. Saya nggak pernah ngerespon sih. Saya sama sekali tidak pernah merespon, kecuali sudah menyentil ataukah memberikan berita yang menurut saya udah nggak nalar lah, maksudnya sampai akhirnya bikin orang jadi berasumsi aneh-aneh. Nah mungkin kayak gitu harus baru ditindaklanjuti. Tapi kalau misalkan masih berita yang receh-receh atau apa, saya nggak terlalu pentingin sih. Tapi kamu sendiri kan syuting kerja segala macam sendiri. Nah, apakah mungkin kayak terkesan ya karena kamu mandiri, apakah terkesan malah kayak belum butuh untuk laki-laki atau seperti itu kan? Gitu sebenarnya. Makanya kan pertanyaan independent woman itu kan memang agak sedikit rancu ya buat saya. Jadi saya nggak terlalu merasa saya independent woman karena saya fokus kerja atau apa. Saya juga bingung Mas mau ngomong independent woman tuh kayak apa, karena saya nggak ngerasa saya independent woman juga. Artinya nggak ada yang minder untuk deketin kamu gitu? Biasa aja sih. Kak, boleh dong bahas soal sinetron? Boleh. Di trailer kalau Kamari itu semakin dipersulit gitu di perusahaannya Ajeng. Aha. Nah itu gimana, mungkin ceritain sedikit mungkin. Sebenarnya saya pun juga agak sedikit bingung ya sama penulisnya, Mas Dono. Gak usah dikat. Nggak, tapi maksudnya yang saya bilang, ini kan bisnis dalam sebuah PH dan pertelevisian.
Jadi mereka mencoba untuk A/B testing dalam setiap jalan cerita. A gagal, kita coba lagi B gagal, kita lagi coba C gitu. Jadi mereka lagi mencoba-coba nih gimana kira-kira alur yang menarik. Cuma terkadang yang dampaknya pasti kena ke pemain-pemainnya. Apa yang sudah saya meranin jiwanya ini kok jadi ceritanya aneh. Tapi kan sekarang ini lagi coba udah mulai mencoba untuk mengoreksi jalur ceritanya. Apalagi saya agak kritik memang untuk kebaikan semuanya dan akhirnya didengar juga. Dan ada perubahan juga di dalam sana. Ya walaupun agak balik-balik lagi, tapi sekarang gimana untuk bisa selalu bertahan di posisi yang sekarang dan kalau bisa lebih. Tapi mempertahankan itu yang paling susah. Ya kita doakan aja yang terbaik untuk penulis sama orang bagian kantor, PH, dan televisi untuk bisa support ide-ide yang pemain kasih atau enggak mungkin fans-fans atau penonton setia yang pasti mereka juga ada ide untuk membangun karakter atau cerita yang lebih luas gitu. Jadi kita ya let's see lah. Oke, secara trailer yang nanti malam akan tayang, Yasmin ini dibikin gak nyaman di perusahaannya Ajeng. Mulai diceritakan. Iya pasti dibikin gak nyaman karena dia nggak mau ada Yasmin di dalam sana karena kan Rangga dia tuh belum tahu kalau Rangga itu tahu kalau aku anaknya Rati dan Yoga, makanya Rangga itu mencoba untuk mengambil hatinya Yasmin terus. Gimana Rangga yang minta Yasmin untuk tetap kerja di sana supaya nanti kalau dia menikah hak alih waris Cakradinata bisa masuk ke Yasmin dan Rangga bisa jadi suaminya dan nanti Rangga pasti akan mencoba untuk ambil hal itu, mungkin nanti ngebunuh Yasmin atau apalah ya, saya nggak tahu ceritanya. Cuma Bu Ajeng tuh nggak tahu untuk masalah Rangga tahu dan dia tuh nggak tahu kalau aku anaknya Rati sama Yoga. Yang Bu Ajeng tahu ini emang out of nowhere, orang ini siapa, emang nggak punya orang tua, ya dia memang nggak ada garis tata keturunan Cakradinata. Tapi dia mencoba untuk mengeluarkan supaya Rangga itu tidak mengusik. Karena menurut dia aku sebagai pengganggu antara untuk kinerjanya Bu Ajeng dan kesuksesannya dia. Artinya Yasmin ini dijegal untuk masuk ke Cakradinata atau gimana? Iya, mencoba untuk menyingkirkan secara pelan-pelan karena dia tidak mau aku dipecat. Dia maunya aku mengundurkan diri. Dan Yasmin ini struggle gak sih dengan posisi itu kira-kira untuk tayangan? Kalau misalkan struggle atau apa sih menurut aku enggak ya. Yasmin itu mempunyai pendirian yang sangat kuat. Semakin didesak untuk enggak, akan semakin dia lakuin. Gitu, maka dia mencoba untuk bertahan. Terakhir, promoin untuk nonton Cinta Yasmin. Jangan lupa untuk selalu tonton sinetron Cinta Yasmin setiap hari hanya di RCTI. Thank you. Terima kasih banyak.